Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kami Rumah Maron, tempatnya kita untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman tanaman hias, khususnya bunga bougainville. Nah, untuk teman-teman yang berada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema dengan judul atau risiko pot kalau tidak dilubangi. Nah, untuk itu penjelasan dari saya mengenai pot. Nah, ini ada dua tanaman, ya. Ada dua pohon bougainville, ya. Ini kita perhatikan dari daunnya dan pertumbuhannya. Pot ini kalau kita tidak begitu paham, sangat tidak baik bagi untuk pertumbuhan si tanaman ini. Kenapa? Karena pot ini harus, ya, ini pot ini sebenarnya harus ada lubang di bawahnya yang cukup besar, ya. Nah, ini lubang pot ini kecil-kecil, ya. Dia harus besar agar air yang kita siram setiap hari itu dia tidak bertahan di pot ini, ya, tidak bertahan di pot ini. Nah, akibat dari lubang yang terlalu kecil dan sedikit, sehingga membuat pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman kita itu akan terhambat. Seperti ini sudah berapa bulan, ya, tapi dia sulit untuk berkembang. Kenapa? Karena dari medianya sudah bagus tapi potnya kurang bagus. Akibatnya tanahnya selalu basah. Nah, sedangkan tanaman bougainville ini dia tanaman yang tidak suka terlalu banyak air, apalagi air menggenang di bawahnya. Nah, bisa kita lihat nih, ya. Kita bongkar ini. Ini kita bongkar. Nah, ini basah, ini tanam basah bawahnya nih, ya. Nah, inilah yang mengakibatkan dari perkembangan ini sulit, apalagi kalau di musim hujan. Nih, coba lihat. Nah, lubangnya kecil-kecil. Bahkan ini kalau enggak tersumbat, ya, kecil-kecil. Ya, yang idealnya kita bikinlah lubang ini sampai 6. 1 2 3 4 5 6. Ya, sebesar-besar inilah, sebesar-besar jempol kita ini. Jadi airnya saat kita siram, apalagi kita menyiramnya setiap hari, ya, agar air itu tidak terkandung di bagian bawah. Memang di bagian atasnya ini kering nih, seperti ini. Di bagian atasnya kering, tapi di bagian bawahnya ini basah. Jadi air itu tertampung dan tidak turun dengan maksimal, sehingga tanah ini selalu basah. Nah, itu pengaruh dari pertumbuhan bunga itu sendiri. Bunga bougainville ini tidak suka dengan air yang terlalu banyak. Dia tanahnya cukup lembab aja. Maka kalau kita perhatikan betapa tahannya dia dengan 10 hari pun nggak disiram dia tahan, ya. Nah, 10 hari pun dia tidak disiram dia tahan karena dia cukup dengan tanah yang lembab. Jadi kalau pot kita ini tidak dilubangi dengan banyak ataupun lubang yang tidak terlalu besar, jadi airnya ini bertahan di bagian bawah pot ini. Itu yang mengakibatkan akarnya nanti membusuk dan pertumbuhan daripada tanaman ini dia akan lamban, ya, akan lamban. Daunnya juga nih seperti ini, daunnya agak kekuning-kuningan karena basah, penuh basah di bawah ini, sehingga akar itu membusuk. Nah, itu ini juga nanti akan mengakibatkan daripada pertumbuhan bougainville kita juga sama seperti ini nih. Ini kita buatkan di contohnya, ya, biar jelas. Nah, apalagi kalau sudah ditumbuhi seperti akar-akarnya di bawah ini penuh, sedangkan lubangnya
hanya sebesar ini, nih, lebih kecil dari batang rokok, lebih kecil dari batang rokok. Seharusnya ini harus ditambah lagi dan dibesarkan lagi ya. Sejempol gini lah boleh. Sejempol ini, ukuran sejempol ini kan lebih kecil nih, lebih kecil dari rokok. Nah, bagaimana air ini akan turun dengan bagus kalau lubangnya seperti ini, sedangkan di bawahnya ini sudah penuh ditumbuhi akar, jadi air itu tertahan di bagian bawah. Nah, inilah yang mengakibatkan dari tanaman bougainville kita ini seperti ini, layu ya, daunnya agak kekuning-kuningan ya, pertumbuhannya kurang bagus. Jangankan bunganya yang kita harapkan, pertumbuhannya aja tidak subur, apalagi bunganya. Maka jangan harap bougainville kita akan berbunga kalaulah pot ini tidak kita perhatikan. Jadi kita memilih pot itu jangan, yang paling pertama adalah lihat lubang pembuangannya. Perhatikan lubang pembuangannya. Kalau seperti ini, ya kalau bisa jangan dibeli dulu lah. Cari lubang pembuangan yang besar dan banyak. Cari lubang pembuangan yang besar dan banyak, sehingga nanti tumbuhan kita tidak bagus tumbuhnya, pertumbuhannya bagus dan bunganya akan rimbun. Ya, untuk teman-teman jangan beli pot yang ya kalau biasalah kita belanja kan mau pilih yang bagus, yang cantik, tapi tidak diperhatikan hal-hal yang penting, yaitu lubang pembuangan. Lubang pembuangan ini sangat penting sekali untuk pertumbuhan dari tanaman yang kita tanam ini. Nah, ini contoh. Nah, ini pun nanti akan saya perbaiki, akan saya bolongi kembali agar tanaman ini bagus. Nah, jikalau teman-teman nanti berbelanja atau membeli pot menemukan hal seperti ini ya, menemui hal seperti ini dan ini sudah kita beli dan nyampe ke rumah, nah ini harus kita lakukan pelubangan tambahan. Nah, lubang yang ada kita besarkan ya, ini lubang yang ada kita besarkan ya, cukup dengan pisau ya. Nah, kita besarkan agar airnya itu turun dengan cepat, tidak bertahan di bawah. Nah, karena lubangnya 4, kita bikin 6, kita bikin lagi 1, kita bikin 1 atau 2. Nah, kita bikin, boleh juga banyak, boleh, biar airnya itu turunnya dengan seperti ini kan, tinggal kita potong. Nah, tanaman kita itu tidak membusuk akarnya. Nah, ini kalau tidak kita siasati seperti ini, maka tanaman kita itu perkembangannya lamban. Jangankan kita mengharapkan bunganya, untuk tumbuh kembangnya aja itu susah. Nah, seperti inilah. Tapi kalau memang ada yang jual yang bagus ya bagus, perhatikan dulu dalam pembelian pot ini. Hanya itu tips yang dapat saya sampaikan tentang pot pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang hobi tanaman hias, terkhusus bunga bougainville. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.